Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, pemirsa Suara Cak Rozik. Hari ini saya sedang di tempat wisata menarik. Saya di GSS 8, di GSS, di Villa GSS di daerah dekat ini ya, dekat Gunung Bromo. Menarik di sini fasilitasnya, saudara-saudara. Asik. Banyak ini ya, pemandangannya juga indah. Anda bisa lihat di belakang saya sana, itu gunung ya. Sana ada Gunung Bromo itu. Ada gunung-gunung yang luar biasa di sana. Nah, itu. Ini, nah itu. Wah, ini luar biasa, saudara. Menarik sekali. Pemandangan di sini indah sekali. Kamar-kamarnya juga bagus. Dan satu hal yang penting, saudara, di villa GSS ini, ada musolanya. Itu menarik itu. Ada musolanya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ada ini tempat kafe yang sangat menarik, saudara. Ada kafe yang sangat menarik. Kemudian ada musolanya, gitu ya. Ada musolanya. Kemudian kamar-kamarnya juga sangat asik, gitu, saudara. Yang tidak kalah penting, saudara, bahwa akses wifi di sini ini bukan akses wifi abal-abal, saudara, tapi betul-betul berfungsi yang luar biasa. Ini adalah salah satu, kalau saya boleh menceritakan itu ya, salah satu bentuk usaha public service, pelayanan kepada masyarakat yang betulan begitu, tidak asal gitu ya. Jadi dia mengatakan ini adalah villa yang bagus, dia memang memberikan villa yang bagus, kamarnya bagus, memang kamarnya bagus, begitu ya. Ada wifi-nya, memang ada dan berfungsi. Begini-begini ini adalah salah satu yang mesti ditiru oleh baik swasta maupun negeri, gitu ya. Baik terkait public service-nya ya. Jadi jangan hanya fasilitas itu ada, tetapi tidak berfungsi, begitu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang pengen saya bagikan di pagi hari ini, dari tempat yang indah ini. Bagi saya indah, karena ini masih pagi hari, kemudian kita masih fresh, kemudian ya suasana alamnya luar biasa sejuk, saudara. Saya sampai berjaket begini karena ya dinginnya, subhanallah, luar biasa dinginnya ini. Tapi nikmat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, itu adalah begini, mari kita belajar menjadi warga masyarakat, menjadi bangsa yang benar, begitu ya. Mari kita belajar menjadi bangsa yang benar, mari kita belajar mencintai bangsa dan negara ini secara total. Yang lebih simpel sebetulnya adalah, mari kalau kita ingin mulai penegakan hukum dan sebagainya itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sebetulnya sih mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan menyuruh orang lain baik sementara kita tidak. Pada berbagai hal itu mesti dilakukan. Berbicara pemilu misalnya, kita menuduh para pejabat itu korup, tapi kita mendorong mereka untuk korup. Ya, kita menuduh para pejabat, anggota legislatif itu korup, tapi kita memaksa mereka korup. Bagaimana tidak? Kita tidak mau nyoblos, tidak mau memilih kalau kita tidak dibayar misalnya. Ini kan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Kita ini seringkali mengatakan orang lain jelek, padahal kita jauh lebih jelek. Kita ini seringkali mengatakan orang lain jahat, padahal kita ini jauh lebih jahat. Kita mengatakan gitu kan, bahwa pelayanan di mana itu kan ya,
Pelayanan di suatu tempat itu, ya pelayanan di suatu tempat itu penuh suap. Lah kita sendiri suka dengan budaya suap, kita tidak mau ngantri, kita suka yang instan. Jadi ya repot gitu. Jadi jangan menyuruh orang lain berbuat baik selama kita tidak bisa berbuat baik. Kita ini kan sering menjadi orang yang pengennya enak sendiri. Kita menuntut orang lain berbuat baik, padahal kita sendiri itu culas. Kita meminta pemerintahan yang bersih, kita meminta wakil rakyat yang bersih. Kita menginginkan adanya wakil rakyat yang pro terhadap masyarakat, tapi kita tidak pernah mendorong beliau-beliau untuk pro terhadap masyarakat. Kita meminta mereka untuk menjadi wakil rakyat yang bersih, tapi kita meminta mereka untuk membayar kita ketika kita memilih mereka. Ini kan dua hal yang tidak nyambung, saudara. Maka kita mesti mulai dari diri kita. Tidak bisa kita menyuruh orang lain baik, sementara kita, apa yang mau saya ambil untuk mengembalikannya bagaimana. Sementara kita, saudara, hitungannya adalah begini. Kalau ada orang yang mau memberi kita sesuatu, maka kita mau memilihnya. Ini kan dua hal yang sama sekali tidak nyambung, saudara. Dua hal yang nyambung, tapi nyambungnya dalam hal kejelekan. Jadi kita itu kalau mau ngajak orang baik, baiklah diri kita sendiri dulu. Tapi yang paling enak memang menuding orang lain itu jahat, sementara kita ini tidak mau mengakui kejahatan kita. Itu paling enak. Yang tepat sebetulnya adalah ya orang lain mengajak, mari kita berbuat baik. Begitu. Jadi kalau ingin bangsa kita ini baik dan benar ke depan, bersih dari korup, bersih dari suap, bersih dari macam-macam, maka kita mesti memulai dari diri kita. Mulainya bagaimana? Pertama adalah mari kita memilih orang-orang yang mau kita vote itu adalah orang-orang yang bersih. Transaksinya bukan transaksi duit, transaksinya visi. Bila perlu orang-orang yang mau maju itu kita backup, termasuk finansialnya. Sudahlah di tempat kita ngobrol apa begitu. Kemudian berdiskusi visi. Enggak usah mikir makan, sudah. Kita bersama-sama, gitu kan? Tetapi you harus mewakili kita betul. Ini sebetulnya yang pas ketika kita bicara demokrasi ke depan. Menjadi terpuruk dan kurang ajar sekali jika kita bicara demokrasi tetapi kita mencundanginya. Pimpinannya berpihak, misalnya partai politiknya korup, misalnya penyelenggara pemilunya berpihak. Kan sudah kurang ajar kalau begini nih. Bagaimana negara kita mau maju kalau sudah semuanya pada posisi ketidakadilan? Kita maunya negara kita adalah negara demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, begitu ya. Dengan jargon pemilu itu adalah indah, pemilu itu adalah bahagia, pesta demokrasi dan sebagainya. Tapi kita selalu melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang memang tidak sevisi dengan kita, tidak sepandangan politik dengan kita. Ini apa-apaan? Nggak konsisten kita ini. Kita ini sebetulnya mau ngapain sih? Kita ini memang harus mengkritisi diri kita. Diri kita termasuk saya ya. Diri kita, bangsa kita ini mesti kita kritisi betul. Penyakit kita di mana sih? Kita berpihak kepada si A, kenapa sih? Jangan-jangan ketika kita berpihak kepada si A, itu urusannya sekedar cuan. Emang kita mau menggadaikan bangsa? Emang kita mau menggadaikan anak cucu kita? Kita mau menyengsarakan anak cucu kita dengan mengeruk potensi alam bangsa ini secara membabi buta? Enggak juga kan?
Saya pikir kita semua masih waras gitu. Jadi jangan kemudian karena berbeda pandangan kemudian ya berbeda, bukan berbeda pandangan ya, berbeda kepentingan. Kalau berbeda pandangan itu prinsip, kalau berbeda kepentingan itu urusannya biasanya tidak jauh dari urusan cuan. Saya misalnya, saya tidak ingin memilih si X, bukan persoalan visi. Tapi nanti kalau si X yang jadi, maka lembaga saya tidak bisa mendapatkan bantuan, kelompok saya tidak bisa mendapatkan bantuan, kelompok saya tidak bisa mendapatkan proyek, kelompok saya tidak bisa mendapatkan apa-apa dan sebagainya. Kue-kue kekuasaan tidak bisa dibagikan kepada kelompok saya. Kalau sudah bicara begini, ini di mana ngomong bangsanya? Ini bukan ngomong bangsa. Ini ngomongnya adalah ngomong ekosektoral. Ngomong personal, ngomong kepentingan pribadi. Ngomong kepentingan pribadi kemudian kita beralibi seolah-olah itu kepentingan nasional. Bangun mas. Yang saya sampaikan itu, yang disampaikan itu, ketika sudah bicara kita milih siapa, nanti dapat proyek apa, itu bukan lagi kepentingan bangsa, itu kepentingan perut lu. Itu kepentingan perut sesaat kamu. Tidak ada hubungannya dengan bangsa. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat luas. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau kita konsisten, ya ambil jalur lurus. Tapi konsisten itu biasanya tidak enak. Kenapa? Karena konsisten itu biasanya ketika belum menang, dia akan dibully habis-habisan. Yang enak itu memang menjadi pecundang. Siapa menang, kita dukung. Begitu. Tapi lagi-lagi saudara, saya bicara ini sebetulnya bukan pada wilayah mendukung siapa, tapi bangsa ini, kita ini mesti bangkit. Semangatnya mesti membangun bangsa. Semangat membangun bangsa itu mesti kita awali dari diri kita. Bagaimana caranya? Ya kita mesti konsisten begitu. Begitu konsisten apa? Konsisten pertama, konsisten anti suap dan menyuap. Kita yang bagian bisa disuap, tidak mau menerima suap. Kita bagian dari masyarakat yang butuh layanan, jangan berupaya untuk menyuap. Yang cilaka kan begitu. Kita ini bagi masyarakat pengen keinginan kita itu tercapai sehingga kita akan membeli apapun. Sampai pada kategori bukan membeli tapi menyuap. Ini kan tidak fair kita ini kan. Kita ingin bangsa kita maju. Kita ini bangsa kita jujur. Begitu kan ya? Tetapi pada beberapa titik praktek yang kita lakukan itu jauh panggang dari api. Jauh sekali dari idealitas. Kita mengatakan bangsa kita harus maju. Oke, bangsa kita harus maju. Tapi ketika di lapangan dalam kegiatan sehari-hari kita mengalami problem, maka kita serta-merta pengen melakukan suap. Ketika kita ingin mencari rezeki, kita membudayakan bagaimana cara mendapatkan rezeki itu dengan cara suap. Kalau sudah begitu, bagaimana? Suap menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi ditradisikan. Yang kedua misalnya, itu tadi ketika bicara, yang kedua misalnya, kita mau maju menjadi tokoh pada kontestasi tertentu. Yang kita pikir adalah menjadi kontestasi tertentu itu bukan pada wilayah bagaimana berjuang, tapi bagaimana menggarong bangsa ini. Itu kan cilaka kalau sudah begitu. Padahal sesungguhnya ketika kita mau menjadi sesuatu itu, mikirnya itu adalah bagaimana kita berjuang untuk membangun bangsa ini. Bagaimana kita berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga ketika kita mikirnya adalah berjuang untuk membangun bangsa dan masyarakat, maka
Visinya bukan lagi mikir aku oleh proyek opo, proyek apa yang tidak begitu. Pembangunan, proyek itu memang penting, saudara. Tapi bukan itu visinya. Gitu. Kalau sudah visinya itu, jadi yang dilakukan bisa jadi sama, tapi visinya berbeda. Itu persoalan. Hari ini, saudara, ketika kita menjelang 2024 ya, menjelang 2024, coba kita buka telinga kita. Luar biasa Indonesia ini. Yang terbangun opini itu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Tapi luar biasa, saudara. Saya tidak melihat sekedar pesta demokrasi, tapi pesta intimidasi juga terjadi. Oleh siapa? Ya oleh beberapa pihak. Yang diintimidasi siapa? Siapapun yang kemudian berbeda pandangan dengan orang lain. Fitnahnya luar biasa. Fitnah, ya. Fitnahnya luar biasa. Apa istilahnya ya? Pembentukan opini negatif terhadap seseorang yang itu belum tentu benar. Itu luar biasa digelindingkan. Kalau bicara politik, itu sah-sah saja sebetulnya. Tapi apakah bangsa ini mau tungkar terus? Katanya pengen rekonsiliasi. Katanya pengen kerukunan. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian digelontorkan oleh elit-elit kita itu seringkali tidak nyambung menurut saya. Ngomongnya mari kita bangun bangsa ini dengan baik. Begitu ya? Mari kita bangun kerukunan. Tapi tidak tahu siapa yang mulai. Fitnah itu luar biasa. Gitu. Awas kalau si ini jadi maka begitu. Kalau si ini jadi maka begitu. Itu kan ngeri, saudara. Maka mari kita mulai dari diri kita, Yuk kita dorong bangsa ini, kita gerakkan saudara-saudara kita untuk menjadi warga negara yang konsisten. Insya Allah lah pelan-pelan itu akan ini. Kalau dari tidak kita siapa lagi? Saudara, jangan pernah bermimpi. Jangan pernah bermimpi, ya. Kita jangan pernah bermimpi. Saya ulangi lagi, jangan pernah bermimpi bangsa kita akan menjadi lebih baik jika mental kita, person kita ini kurang ajar. Bagaimana mungkin seorang calon kepala desa, calon bupati, calon presiden dan sebagainya, calon anggota DPR mau jujur, mau bersih. Kalau ketika mau maju, mereka sudah kita porotin duluan. Ayo. Transaksinya adalah transaksi duit. Saya nanti dapat proyek apa, saya sekarang dapat duit berapa, serangan fajarnya bagaimana, itu yang kita transaksikan. Katanya mau membangun bangsa. Loh, Pak, itu kan urusan perut. Kalau mereka sudah jadi, memang kewajiban mereka memikirkan kita. Kalaupun mereka digaji, ya wajar saja mereka tidak ngurusi pekerjaan lain kok. Mereka sibuk mengurusi kita kok. Itu wajar saja. Kalau kita pengen maju dan punya visi, majulah. Berkontestasilah. Begitu. Jangan kemudian maju, sekedar pengen gagah-gagahan menjadi pejabat tertentu, begitu ya. Tetapi kosong tanpa isi, gitu kan. Nggak ada visi untuk memajukan bangsa ini. Kalau begitu kan kacau. Lagi-lagi dari kita ya. Mari kita petakanlah dari sekian banyak orang itu mana yang kira-kira ini. Mereka duitnya banyak, Pak. Sudahlah, yang food itu kita. Kalau kita sadar sepenuhnya bahwa food kita menentukan bangsa ke depan dan virus ini kita sebar masif, kita bangun kesadaran diri kita, insya Allah itu terjadi. Ini namanya revolusi konstitusional.
kita teriak secara konstitusional bahwa kita mesti melakukan perubahan pada diri kita dan bangsa ini. Kita hilangkan, minimal kita kurangilah. Tapi saudara, ya, kita kurangilah budaya-budaya semodel suap, semodel pembelian suara. Maka jika berani mengambil langkah perbuatan yang kita anggap baik, kita berani mengambil perbuatan yang kita anggap baik, maka kita juga harus siap, saudara, untuk menjadi orang yang tidak pemenang, saudara. Ya, ketika kita betul, saya sih Mas Raymond, betul sudah bosan dengan iming-iming omong kosong calon-calon pejabat. Betul. Maka kita mesti serius. Kita serius. Ya, kita lawan lah yang begitu-begitu itu. Ya, bila perlu beginilah, Bang Raymond. Bila perlu beginilah. Kita buat semacam agreement lah ya. Kita buat tulisan lah ya. Bahwa jika jadi akan begini. Kita juga harus belajar tentang kepemimpinan, tentang mekanisme legislasi dan sebagainya, mekanisme kontrol dan sebagainya. Kita mesti belajar itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang kemudian menjadi para pemimpin bangsa, yang saya maksud para pemimpin bangsa itu tidak satu ya, bahwa Indonesia ini kan menganut demokrasi, bukan monarki. Kalau monarki, pembuat kebijakan, ya. Kalau yang namanya monarki, pembuat kebijakan adalah pimpinan kan ya, presiden misalnya, semacam itulah. Tapi kalau demokrasi, itu kan semua pihak mengikuti itu, gitu kan ya. Maka yang saya maksud pimpinan itu adalah legislatif dan eksekutif. Ya. Wah, agreement dibuat namanya manusia kadang-kadang lupa oleh Ekontren Visitama. Nah, apa kemudian ketika begitu kemudian kita menjual diri kita? Menjual idealisme kita? Enggak juga toh. Kalau itu kemudian menjadi alibi kita untuk memperjualbelikan idealisme kita, saya pikir tidak pas juga. Jadi kita mesti clear. Kita mesti menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang konsisten, masyarakat yang peduli terhadap bangsa ini. Langkah awal, saudara, ketika bicara itu, maka yang mesti kita lakukan adalah, tapi ini berat, saudara. Mari kita awasi pemilu ke depan ini secara serius. Saudara tentu masih ingat isu tentang pemilu yang tidak transparan. Kita semua mesti pasti ingat adanya isu bahwa pemilu itu datanya dirubah-rubah. Meskipun sampai hari ini juga belum ada yang clear mengatakan bagaimana begitu ya. Nah, saya ini justru penasaran, andai ada gerakan pada pemilu 2024, gerakan melakukan perekaman digital melalui handphone terhadap semua TPS. Itu mesti mandiri ya. Karena kalau tidak mandiri, saudara, itu berpotensi dibeli oleh orang-orang yang punya kepentingan. Begini, ketika kita masyarakat ini bergerak maksimal untuk men-shoot masyarakat yang tidak berafiliasi ya, inginnya adalah pemilu yang jujur ya, maka dia akan melakukan shoot terhadap kegiatan di TPS. Nah, apapun hasilnya, tentu orang-orang yang jujur ini, akan mengupload saja karena dia sudah tahu, oh alhamdulillah perhitungannya benar, begitu kan ya. Orang-orang biasa hanya itu aja.
setelah diupload di medsos begitu, di platform apa begitu, selesai. Itu akan tersebar, saudara. Ternyata, saudara, ada pihak-pihak lain yang merasa ketika pemilu ini jujur, dia rugi, gitu kan? Maka dia akan meminta kepada si pengupload, tolong take down video Anda. Ini loh, sesuatu untuk Anda. Begitu-begitu itu mungkin sekali terjadi untuk menghilangkan datanya. Oke? Nah, setelah itu dilakukan, tinggal kita. Kita masih punya idealisme apa tidak? Kalau kita ingin bangsa kita serius berubah, menjadi lebih baik, semakin baik, maka ketika ada orang yang kemudian ingin membeli idealisme kita, tentu kita akan menolak dengan tegas. Persoalannya adalah, sampai hari ini, berapa gelintir di antara kita yang betul-betul berani mau mempertahankan idealismenya. Tidak sedikit, saudara-saudara, barangkali tidak sedikit. Orang-orang ketika dari kita itu ketika sudah ditawari cuan, kepentingan, jabatan, itu luntur, saudara. Sudahlah, Mas, enggak usah rame-rame, Mas. Saman mau jadi apa? Jadi ini saja ya. Sudahlah, kita ini menginginkan bangsa kita ini jujur-jujur saja, rukun-rukun saja, damai-damai saja. Enggak usahlah sampean mengatakan begitu-begini. Budaya kita ini budaya memaklumi. Budaya kita ini budaya bersaudara. Budaya kita ini budaya saling menghargai. Budaya kita ini tepo seliro. Begitu. Sudahlah, Mas nanti atau Mbak nanti atau saudara nanti, Bapak nanti kita backup untuk menjadi sesuatu. Sudahlah, Pak. Enggak usah diteruskan. Bapak cari apa? Begitu biasanya. Begitu biasanya yang kemudian yang ini. Karena ketika bergerak itu urusannya adalah cuan, dapat tawaran sedikit. Oh iya ya, saya akan begini ya. Dapat ini saya ya, gitu kan. Hilang sudah. Visi awal membangun bangsanya hilang. Hari ini yang kemudian tawaran muncul membangun perut, membangun keluarga, membangun dinasti. Maka itu yang kemudian dibeli. Begitu, saudara. Maka saya sih berharap, saya mengajak kepada diri kita, diri saya sendiri terutama, dan saudara-saudara semuanya. Yuk, kita gelorakan, kita tanamkan keinginan kita untuk membangun bangsa ini. No suap. Jangan membudayakan suap. Jangan membudayakan suap itu, jangan terbiasa memberi suap, dan jangan terbiasa menerima suap. Hehehe, Bang Remon, suara diberi 50.000, terutama di kampung-kampung dan pelosok. Notifikasi pelanggaran terminasi akun Anda segera diakhiri dalam waktu 5 menit. Oh, betulkah? Ini dari TikTok, saya belum ini. Ya, begini, Bang Remon dan teman-teman sekalian. Urusan kemudian orang dibeli dan mau menerima. Oke, siap. Pesan khusus bukan, itu palsu. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Kita lanjut diskusi kita ya. Bahwa ya kita kan tidak bisa, Bang. Kita kan tidak bisa kemudian melarang orang lain untuk menerima sesuatu dari siapa begitu. Tidak bisa kita melakukan itu. Minimal, mari kita menyadarkan diri kita. Mulainya dari diri kita loh ya. Jangan orang lain yang kita tuding. Paling berat itu soalnya diri kita. Orang siapapun ketika sudah punya posisi tertentu, punya trending tertentu, punya pengaruh tertentu, ya, maka tawaran itu untuk kompromi itu pasti tinggi. Menjadi penyiar agama misalnya,
menjadi pendakwah misalnya kalau Islam, pengaruh masyarakatnya tinggi, maka dia akan diajak untuk bergabung kemana-mana untuk menjadi food getter, saudara. Untuk menjadi food getter, baik food getter untuk memilih seseorang maupun food getter untuk memenangkan siapa, partai apa. Begitu. Nah, tinggal sang pendakwah ini melihatnya konteksnya bagaimana. Konteksnya perjuangan apa? Kan begitu. Perjuangan agama, perjuangan negara, atau perjuangan kelompok. Ini kan beda lagi juga. Kalau perjuangan negara, maka dia akan melihat bangsa ini sebagai sesuatu yang lebih besar. Maka hubbul waton minal iman itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi jika perjuangannya adalah perjuangan kelompok, maka hitungannya adalah ketika saya memilih si A, lembaga saya dapat apa? Gerbong saya dapat apa? Kan begitu. Nah, yang kalau sudah berpikir begitu, kita mau ngapain? Dia juga tidak salah berpikir begitu. Karena pada negara yang menganut demokrasi, begitu-begitu tidak salah. Sangat betul yang begitu-begitu itu. Ya. Jadi kalau pada negara yang menganut sistem demokrasi, tidak ada yang salah. Orang memilih karena apa itu tidak salah. Tidak masuk politik aliran itu, saudara. Aliran 50 ribuan begitu misalnya. Atau tidak masuk itu apa? Politik identitas misalnya. Identitas 50 ribu. Ini kan menarik. Kalau kemudian bicara politik identitas 50 ribu misalnya. Ini menarik ini, saudara. Saya kalau ada orang bicara politik identitas itu, ya ingin ketawa saja. Maksudnya apa? Kan? Padahal kita bicara politik itu pasti beridentitas. Saya memilih si X. Sebagai contoh begini, saya memilih sampai hari ini, saudara, saya bukan tim sukses siapapun. Saya juga belum punya calon legislatif yang saya pilih itu siapa, saya juga belum punya. Partai apa saya juga belum punya. Karena saya masih ingin melihat profil orangnya kayak gimana gitu kan. Lah kalau profil orangnya, mohon maaf, saya mengambil istilah jahat ya, hanya ingin mengangkangi bangsa ini, geng rampok misalnya. Lalu untuk apa saya pilih? Gila Pak. Wong mereka maju bukan untuk saya kok. Mereka maju untuk dirinya dan kelompoknya kok. Ngapain saya pilih? Gila Pak. Ya kalau saya milih orang-orangnya harus jelas dulu dong. Komitmen dengan saya bukan komitmen duit. Saya tidak akan komitmen duit dengan siapapun. Komitmennya adalah mari bangun bangsa ini dengan baik. Mari bersihkan bangsa ini dari konflik politik identitas. Konfliknya yang kita hindari. Sudahlah, kita ini sepakat dulu. Bangsa ini bangsa yang demokratis atau bagaimana? Kalau memang bangsa demokratis, ya sudah, perbedaan pendapat itu biasa. Kalau mau bangsa ini punya kelompok tertentu, ya sudah, tentu kelompoknya mana. Siapa yang kemudian mau mengangkangi bahwa bangsa ini miliknya? Begitu saja. Masalahnya, kita ini kadang-kadang kan, statement kita ini kan, mohon maaf, seperti orang munafik. Tahu ciri-ciri orang munafik? Salah satu ciri orang munafik itu, jika dipercaya berkhianat. Jika diberjanji berkhianat. Kita bicara bahwa suap itu tidak boleh. Ya, kita bicara bahwa suap itu tidak boleh, misalnya. Kita teriak kemana-mana bahwa suap itu tidak boleh. Tetapi giliran kita butuh sesuatu, kita rajin melakukan suap. Itu kan gila namanya. Kita mengatakan bahwa kita harus membangun bangsa. Kita menyatakan kita harus membangun bangsa ini lebih baik misalnya. Tapi kita ketika kita menjadi pemenang, yang kita ajak untuk membangun bangsa ini adalah gerbong kita saja. Itu kan kurang ajar namanya. Begitu. Nah, kita ini kan sering
sering melihat yang saya ini kan sering melihat yang begitu-begitu itu. Katanya bicaranya pengen membangun bangsa dan negara. Bicaranya pengen membangun bangsa dan negara ya. Lagi-lagi bicaranya ingin membangun bangsa dan negara. Bicaranya. Kampanye kemana kesini, kemana kesini, kemana kesini. Saya ingin membangun bangsa, mari kita bangun bangsa. Tapi giliran tanya, Pak, bagaimana dengan subsidi BBM misalnya? Pak, bagaimana dengan subsidi listrik misalnya? Pak, bagaimana dengan bantuan untuk masyarakat? Sekian argumentasi kita, janjinya kemudian begini. Ke depan kita akan upayakan subsidi BBM itu menjadi begini, begitu. Kita lihat anggaran negara dulu dan sebagainya. Seta. Rasionalnya kayak gimana? Subsidi BBM itu mampu apa tidak kita lakukan? Kan begitu. Dan lain-lain lah. Jadi masyarakat itu jangan kemudian dibohongi. Ada lagi saudara yang menarik. Bantuan turun ke masyarakat. Bantuan turun kepada masyarakat. Bantuan turun kepada masyarakat, ya. Bantuan turun kepada masyarakat. Lalu bantuan diklaim, bantuan ini dari seseorang. Dari apa begitu. Padahal bantuan yang turun kepada masyarakat ini adalah bantuan yang menggunakan duit kita semuanya. Duit negara. Jadi ketika ada bantuan kepada masyarakat, itu bukan oleh partai atau oleh siapa, tapi oleh pemerintah. Alurnya adalah, jadi pimpinan bangsa ini memikirkan nasib kita, nasib masyarakat, kemudian mengambilkan dari pos negara untuk diberikan kepada masyarakat. Peran dari para pemimpin kita adalah memikirkan duitnya, ya bukan duit dia dong, duitnya negara. Kewenangan dia yang kemudian nyampe kepada kita, kepada masyarakat. Bang Remon, bukti buru baru pilih. Jangan pilih dulu, masyarakat makin susah. Ya, ayo, kalau menurut jenengan gimana mekanismenya? Karena memang kalau Mas, jangan kemudian user sekian, Mas. Pak Jokowi itu presiden kita loh ya. Saya tidak sepakat kalau kemudian kita ini menghujat pemerintah siapapun. Saya tidak sepakat. Mas, saudara-saudara sekalian, Pak Jokowi itu presiden kita. Kita harus hormat kepada beliau. Jangan kemudian kita manggil nama saja. Mohon maaf. Kita boleh berbeda dengan Pak Jokowi. Dengan siapapun boleh berbeda. Tapi tolong. Tetap hormati beliau. Menghujat lurah juga jangan dong. Gitu ya. Artinya semua pemimpin bangsa ini tidak untuk dihujat. Bagaimana ketika kita tidak sepakat? Jangan pilih lagi kepada siapapun. Siapapun yang kemudian menurut kita tidak pas, ya ke depan jangan dipilih. 2024 jangan dipilih. Begitu saja. Kita mesti selektif. Siapa ini? Wong Bodoh Channel, Bang.
Saya Pasuruan punya, Bang. Bang Remon, live tiap hari enggak nih? Cara mengingatkan pejabat. Kami tua lurah DPRD gimana? Ada BPD, Bang? BPD? Atau ya ke BPD. Program desa nggak pernah sampai. Kami rakyat jelata di Bojonegoro. Program apa, Bang, yang nggak pernah sampai ke masyarakat, Bang? Semua kan ada Wulung Jati, ada ini. Hei, Remon, gaskan lah, saya dibariskan Anda. Siap, mari kita ini ya. Yang penting satu, Bang. Kita ini mesti konsisten. Ya. Satu. Hehehe. PPD istrinya Pak kami tuh. Nah, coba jenengan persani Wulung Jati jenengan persani. Bab mekanisme pembentukan BPD kayak bagaimana? Terus di Google, kemudian cari di kabupaten jenengan pembentukan BPD itu bagaimana caranya. Lalu jenengan lihat apa itu BPD situ nanti, itu kelihatan. Atau kalau pengen diskusi tentang bagaimana BPD, DM saya nanti mungkin kapan lah nanti kita live untuk diskusi terkait dengan mekanisme dengan aturan bentukannya sudah sesuai. Yuk nanti diskusi dengan kita live. Biar semua orang kemudian paham bahwa BPD itu apa dan bagaimana. Yuk kita ini. Jadi saya tidak ingin fokus ya. Diskusi saya tidak ingin fokus menyerang perorangan ya. Saya tidak ingin fokus menyerang perorangan, tapi kita berbicaranya adalah berbicara makro. Jadi kalau ada BPD salah, bukan orangnya, bukan desanya, tapi secara umum ini. Wah, terima kasih Pak Agus. Nah, kalau kemudian dianggap ngalor ngidul ya silahkan ya monggo. Saya tidak ini ya. Monggo, terima kasih. Saya sudah terima kasih jenengan kunjungi saya. Saya terima kasih jenengan kunjungi saya. Kalau dirasa tidak penting ya ditinggalkan saja kan tidak masalah. Begitu ya. Kita diskusi. Siap. Pak Wulung Jati, DM saya, kemudian nanti lah ya kita carikan referensinya, kita kaji, kita live membahas beberapa hal begitu. Yang pasti semangat suara Cak Rozik ini semangatnya adalah ya tadi itu. Pertama adalah menyampaikan mboten, Mas Wulung Jati tidak usah begitu, Mas Wulung Jati. Semua orang punya hak yang sama. Orang boleh tidak sepakat dengan saya, pun saya boleh tidak sepakat dengan orang lain, tidak masalah. Tidak usah kemudian direspon berlebihan. Negara demokrasi itu biasa melihat orang lain tidak sepakat dengan kita, itu biasa saja. Kita sampaikan sesuatu yang menurut kita tepat begitu. Jadi sebuah kebiasaan pada negara demokrasi itu adalah pihak-pihak yang terganggu kepentingannya. Ada fenomena ini ya. Ini bukan Pak Agus Basuki ya, tapi secara umum orang-orang yang kemudian merasa terganggu kepentingannya, itu akan melakukan serangan terhadap kita yang menyuarakan sesuatu. Itu. Misalnya begini. Saya mengajak masyarakat untuk anti suap. Begitu ya? Untuk tidak menjadi orang yang mudah dibeli. Ya. Oke, ini bahas baiknya permasalahan untuk orang lain. Solusi bukan kita. Alhamdulillah. Cukup. Siap. Oke ya. Jadi kita
kembali ke tadi ya. Misalnya begini, kita ini sedang diskusi tentang no swap. No swap bagaimana prakteknya? Ya kita jangan suka menyuap dan jangan mau disuruh mantap. Nah, kita jangan mau disuap dan jangan mau menyuap. Kan begitu? Untuk urusan non politik. Nah, ya sudah Mas, kalau memang saya punya usaha mempekerjakan banyak orang, hidup saya bermanfaat bagi orang lain, bukan dobros. Ya sudah, sana bekerja. Santai saja. Saya juga punya pekerjaan. Saya biasa nyervis komputer, Bang. Ini lagi gak nyervis, Bang. Lagi nyantai saya ini. Gitu ya. Halo. Saya juga ya sambil ngajar juga gitu ya. Jadi aman Bang, aman. Saya bukan penjual ideologi Bang. Saya juga bukan yang biasa berteriak kebangsaan tapi menjual kebangsaan gitu ya. Saya tidak begitu Bang. Ya. Saya bukan orang yang biasa mengatakan bahwa kita bangun bangsa tapi ternyata faktanya kita rampok bangsa. Saya tidak begitu Bang. Mohon maaf, terima kasih. Saya tidak begitu. Sampai hari ini saya juga tidak punya jabatan tertentu. Saya tidak punya jabatan. Dan bagi saya jabatan tidak penting, Bang. Itu ya. Terima kasih atas responnya terhadap saya. Terima kasih sekali. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menyuarakan anti suap, kemudian mari diri kita tidak bisa dibeli oleh apapun begitu, oleh partai politik, oleh apapun. Oh, jangan kaget saudara. Nanti kita juga akan kena fitnah, kena tekanan macam-macam. Yang dikatakan so idealis, tidak butuh hidup. Bahkan bisa jadi dianggap orang-orang ekstrim mana begitu. Dianggap intoleran, dianggap macam-macam lah. Biasa itu. Dan saya sudah sering dibegitukan orang. Makanya saya nyantai aja. Jadi saya orangnya sudah sering dihina orang, dihujat orang, dipojokkan orang, sudah sering. Jadi tidak usah, saya sudah ini aman. Nah, betul. Dianggap idealisme, radikalisme, betul. Saudara sekalian, yuk kita setback ke belakang. Sebelum kita lahir, dulu bangsa kita dijajah oleh penjajah, saudara. Apa yang terjadi pada bangsa kita ketika dijajah? Oh iya, dianggap sok suci barang, betul itu. Tapi santai aja. Nggak usah bingung dibuat begitu, nggak usah baper juga. Dianggap sok, santai saja. Nggak usah baper. Sambil senyum saja. Yang penting, satu, jangan mengganggu orang lain. Gitu aja. Kita ngomong kok. Saya ini kan hanya ngomong. Tidak mengganggu orang lain. Hanya ngomong, yuk kita kalau kita ingin bangsa kita semakin baik, hehe, Mas B, betul, aku wis ngalami suwe bosku. Sama bos. Kita dianggap macam-macam. Saya sudah selesai itu dengan begitu itu. Maka ketika ada orang intimidasi macam-macam, aman saya. Kalau saya intimidasinya bukan mental, sudah sampai fisik, bos. Tapi saya aman saja. Bagi saya, ketika menyuarakan itu kebenaran, nyawa ini siap, bos. Begitu. Nah, kalau banyak orang yang berpikiran begini, maka insya Allah akan lebih baik. Begitu. Cuman ini mesti orang banyak. Coba bayangkan. Kalau yang anti suap, suaranya tidak bisa dibeli,
Tapi wajib ikut pemilu ya. Wajib ikut pemilu ya. Pilihannya siapa saja terserah ya. Wajib ya ikut pemilu ya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk komitmen kita terhadap bangsa. Kita mengkritik negara, tapi kita tidak bergerak, tidak melakukan pilihan. Itu sama saja bohong menurut saya. Menurut saya. Loh, bangsa ini kan salah. Loh, iya, tapi kan kita tetap harus berikhtiar untuk memperbaiki. Kita tidak kuat. Kalau kemudian kita jatuh sebelum bertarung, wah mantap itu Wulung Jati. Ayo sarasehan ngumpul dan pemetaan permasalahan masyarakat. Bagus. Bang, saya mau begini-begini via Zoom macam-macam saya mau. Tapi satu syaratnya ya. Saya tidak mau ini tertumpangi oleh kepentingan politik 2024. Saya tidak mau. Rusak nanti. Karena dia sudah membawa visi partai, visi macam-macam. Saya tidak mau. Rusakin nanti gerakan ini. Jadi kalau orang yang pengen gabung dengan saya, mesti punya puasa politik. Begitu. Mesti punya puasa politik. Dan 2024 wajib nyoblos. Jadi yang gabung dengan gerakan saya, 2024 wajib nyoblos. Nyoblos siapa? Itu terserah jenengan. Masing-masing kita punya listening terhadap siapa-siapa yang mau dicoblos. Masing-masing kita punya pandangan terhadap siapa yang terbaik. Begitu. Ya. Nah. Jadi singkatnya dipilih siapa monggo, terserah ya. Cuman semangat yang saya gaungkan ini adalah gerakan ingin memperbaiki bangsa yang itu dimulai dari diri kita. Oh ya, dimulai dari diri kita. Jangan gedabrus, anti suap, tapi pekerjaan kita setiap hari mengeluarkan pelicin. Dihambat sedikit langsung keluar pelicin. Untuk apa? Biar urusan kita lancar. Ya sama saja bohong, bos, kalau begitu. Gerakan kita, mari kita bangun bangsa ini. Tapi yuk ikut partai saya, yuk pilih saya nanti cara kekuasaan. 1 rupiah uang itu dihitung, bos. Saya mengeluarkan uang sekian. Untuk apa? Operasional menjadi calon tertentu. Nah, operasionalnya dihitung. Ketika jadi nanti, maka ini akan saya mengembalikan dari mana? Saya mengembalikan dari mana? Saya tidak korupsi anggaran. Oh iya, korupsinya tidak dari anggaran. Tapi ketika you membuat aturan berbangsa dan negara, you atas pesanan yang ini, yang memberikan you tadi, yang membantu you tadi. Kan sama saja. Terus orang-orang yang kemudian memberi kita duit, kita suruh idealis. Oh, monggo. Kang Kanjut Truyut. Gue udah punya pilihan yang hebat. Siapa dia? Tentu siapa lagi kalau bukan. Oh, monggo saja. Monggo. Kalau itu terserah jenengan. Hari ini partai-partai itu kan sudah mengumumkan 3 calon, Bang ya. Betapapun bagaimanapun juga beliau adalah putra terbaik bangsa. Secara umum begitu. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. 3 ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang saya yakin nasionalismenya tidak tertandingi. Ya. Nah, persoalan kemudian mana yang terbaik, yaitu nanti biar kita semua yang kemudian melakukan proses itu. Kontestasi itu mesti berjalan dengan transparan, dengan jujur, tanpa intimidatif. Itu menjadi pilihan kita, itu menjadi visi kita mestinya. Visi kita adalah beliau itu nanti dipilih dengan terbuka, dipilih dengan jujur. Itu mesti menjadi keinginan kita. Jangan begini,
Karena kalau kita mendukung bukan terbaik, hanya bisa nyalon. Semua hari ini bisa nyalon, bos. Semua hari ini bisa nyalon, bos. Saya masih ini ya. Saya ini sampai hari ini saya masih belum bisa fix mengatakan siapa saja yang maju. Yang sudah fix itu kalau bicara politik ya, hitung-hitungan yang sudah fix hanya Pak Ganjar, bos. Yang lain masih berpotensi untuk bergerak, bos. Jadi peta itu bisa berubah. Peta itu bisa berubah. Ya, peta itu bisa berubah. Bisa berubah bagaimana? Ya, sangat mungkin berubah. Yang tidak bisa berubah itu hari ini adalah Pak Ganjar. Karena PDI itu suaranya sudah cukup. Yang lain masih bisa bergeser, bos. Saya melihatnya masih begitu. Karena politik itu dinamis. Saya melihat masih begitu. Oke, yang pasti kalau bicara calon hari ini, kalau calon yang betul ya nanti setelah masuk ke KPU itu baru fix calon. Kalau hari ini masih bakal calon, bos. Masih bakal calon, semuanya masih bakal calon. Siapa yang menang? Belum tahu juga. Karena kan prosesnya masih panjang. Hehehe, udah cukup. Terus ngapain Puan ke AHY? Nah, kita kalau bicara politik itu mesti clean, bos. Kalau berbicara film, politik itu kan pentas, bos ya. Berbicara film itu ada yang pemeran utama, ada yang figuran, ada yang peran membantu, bos. Nah, siapa yang peran utama, siapa yang figuran, siapa yang membantu? Nah, masing-masing kita tentu punya analisa dan subjektivitas masing-masing untuk menilai itu. Jadi yang pasti, yang clear hari ini sudah fix maju itu baru satu, bos, yang tidak mungkin goyah. Kalau bicara regulasi aturan ya hanya Pak Ganjar, bos. Yang lain masih mungkin untuk bergerak, sangat mungkin untuk bergerak. Hanya Pak Ganjar saja yang sampai hari ini masih ya memang kuat, memang sudah formal. Yang lain masih bisa bergeser-geser. Nah, kalau berbicara calon hari ini, yang pasti PDI panik. Nggak juga, bos. Kita jangan kemudian begini. Di politik itu, kalau bicara politik ya, jangan terlalu euforia politik. Jangan euforia di politik. Terlalu euforia, saya pasti menang. Saya kasih cerita menarik ya. Saya pernah bantu orang untuk menjadi, gimana kalau saya saja yang calon ludruk. Nah, saya pernah bantu, mas. Orang untuk maju pada sebuah kontestasi. Tim suksesnya banyak, gitu kan. Angin segar masuk ke telinga ini luar biasa. Waduh, iya, kamu menang begitu. Nah, pada saat hari ya, you know what happened? Dia cuma dapat tidak sampai 10 suara. Siang itu dia mau pingsan, saudara. Nah, ya begitulah politik itu. Sangat dinamis sekali dan biasanya angin surganya luar biasa. Banyak gitu. Itu memang ya begitulah, saudara-saudara. Jadi makanya kemudian saya ingin
Saya bukan siapa-siapa, saudara-saudara ya. Saya hanya ingin mencontoh, meniru. Ya. Apakah Rozik ini kemudian, nama saya Muhammad Rozik Zainuddin ya. Apakah saya kemudian yakin bahwa apa yang saya suarakan pasti terjadi? Ini bukan masalah persoalan yakin dan tidak yakin kok. Ini hanya persoalan ikhtiar. Jenengan yang muslim, jenengan pernah dengar enggak cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pernah dibakar karena beliau beliau memang waktu itu kan membakar patung ya, merusak patung. Kemudian dia mau dibakar oleh masa waktu itu. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar itu, saudara, yang menarik, ada seekor semut, saudara. Saya bukan politisi, Bang. Saya bukan politisi. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar itu, ada seekor semut, saudara, yang meludah-ludah, saudara. Seingat saya, kisah yang saya baca itu seekor semut, saudara, meludah-ludah. Lalu oleh hewan yang lain, diolok-olok dia. Semut, kamu ngapain meludah-ludah di air itu? Suara kamu tidak akan pernah berhasil untuk menolong Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh semut? Oh ya, saya tahu. Ludah saya ini tidak mampu mengecilkan apinya Nabiullah Ibrahim. Tapi minimal saya ingin unjuk gigi kepada Allah bahwa saya sudah berpihak kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, mental seperti ini yang mesti kita tancapkan kepada diri kita. Mana yang kita yakini itu kebenaran, gitu ya. Mana yang kita yakini itu kebaikan, kita berpihak ke sana. Orang memandang kita negatif, terserah. Orang memandang kita macam-macam, terserah. Kan begitu. Yang penting, Allah tahu kita berpihak karena apa. Itu kalau ekstrimnya ya, kalau ininya ya. Paling tidak kan, ya, kita ini tidak berbohong gitu loh terhadap diri kita gitu loh. Ya, politik itu dinamis. Ngomong apa Mas? Wong Mas dukung yang minta pesantren ditutup. Siap Mas Bahnad, lanjutkan Cak. Siap. Ini tadi kan saya biasanya live-nya sore ya. Ini tadi pas ini suasananya menarik, kemudian live gitu. Jadi bahannya juga asik. Saya ini punya beberapa channel, saudara. Satu channel saya ya sama, TikTok juga. Yang satu spesialis terkait dengan ilmu. Jarang online saya di situ. Karena saya tidak akan ngomong ketika tidak ada buku yang pas. Saya masih mengagendakan di sana membahas tentang bukunya Dokter siapa sih lupa namanya. Bukunya beliau itu yang jelas bagus, itu berbicara tentang perbedaan Islam. Beberapa ikhtilaf dalam Islam begitu. Itu ada buku itu ada. Cuman belum saya tuntaskan. Ada lagi buku tentang profil Rasulullah begitu. Itu juga pengen saya bedah, pengen saya share juga ke teman-teman. Tapi di sana, kalau di sini di Suara Cak Rozik ini
spesialis urusan, kalau di sana tadi media ilmu ya, media ilmu namanya. Kalau di sini, di Suara Cak Rozik ini spesialis. Saya bersuara ketika saya melihat fenomena-fenomena yang menurut saya mengerikan. Menurut saya, aduh, gimana ya? Bayangkan saudara, bayangkan. Saya pernah mengurus sesuatu, saudara, menggunakan elektronik. Katanya menggunakan aplikasi itu bisa ngurus sesuatu. Ternyata ketika aplikasi itu saya pakai, tidak diterima secara utuh. Masih harus hehehe, asik kan? Bang Hadi ini asik kok. Yang begini-begini ini asik. Jangan dimarahi Bang Hadi Sonet ini. Kita nikmati saja. Ya, jadi ketika tidak sepakat dengan sebuah ini kemudian melakukan attaching, asik. Untung tidak dibubarkan. Bayangkan, kalau diskusi begini kemudian dibubarkan, kacau juga itu. Untung itu, saya masih beruntung begitu. Ya, saya masih beruntung itu. Ngobrol gini tidak dibubarkan, saya masih alhamdulillah. Ini kalau di alam nyata bisa-bisa ya dieksekusi macam-macam. Untung juga kemudian tidak IP-nya diblokir begitu. Untung juga kemudian tidak akunnya disuspend begitu kan. Kan kalau ada yang begitu kan lucu-lucu juga itu. Jadi saya menyikapi teman-teman yang berbeda kemudian melakukan provokasi ya barangkali ya, atau mempengaruhi macam-macam. Saya biasa saja ngelihatnya, hanya menarik aja, lucu-lucu aja. Bahkan kadang-kadang kalau saya ngelihat ya, ketika diskusi kita tentang menurut kita ideal gitu kan, menurut ideal kita membangun gitu ya, kemudian kan asik kok, betul. Mari kita kan, kemudian dia bekerja terus. Saya itu bersyukur mas, ketika ada buzzer tertentu itu saya bersyukur. Berarti ada orang-orang pinter yang punya lapangan pekerjaan sebagai buzzer. Coba kalau tidak ada kontrak sebagai buzzer, kasihan kan dia. Ada lagi orang-orang pinter yang kemudian, bukan tidak mungkin ya, ada orang-orang yang pinter yang kemudian menggadaikan ilmunya untuk menarasikan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan begitu, menyampaikan kebenaran versi dia begitu. Saya hanya ketawa saja kalau melihat begitu itu. Kalau misalnya ada, saya hanya ketawa aja sambil oh iya. Enaknya jadi orang pinter itu begitu. Hah? Politik negara mana bang? Ya cari sendiri kok, tanya saya. Itu kan kalau ada. Kalau enggak ada ya alhamdulillah negara kita kan. Nah betul, bersyukur ada buzzer karena mereka adalah sumber motivasi. Saya kalau ada orang bicara begini ya, kita ini mesti kita bersihkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berperilaku jahat, itu kan. Kemudian saya akan menyatakan begini, loh, itu kan lahan dakwah kita. Misalnya ada lembaga pelacuran, ada pelacuran misalnya. Apakah kita kemudian wajib menggusur itu? Kalau tidak bisa bagaimana? Jadikan itu sebagai lahan kita untuk ibadah, lahan kita untuk berdakwah, lahan kita untuk sosialisasi bahwa itu tidak benar. Persoalan mereka tidak bisa, tidak usah marah, tidak usah baper. Hilangkan baper.
Berjuang itu hilangkan baper. Kalau kita Muslim, kajiannya adalah Rasulullah, maka Rasulullah itu pernah suatu saat itu menangis. Menangis kepada Allah, Rabbul Alamin, mengatakan bahwa ya Allah, kenapa sih saya ini sudah menyampaikan risalahmu secara maksimal, tapi ke orang-orang tidak mau. Oh ya, pernah suatu saat mau menangis Rasulullah, meminta kepada mengadu kepada Allah. Jadi ceritanya begini, Rasulullah itu habis dilempari batu, gitu ya, kemudian dapat tawaran dari malaikat Jibril untuk kemudian mau dilemparkan bukit ke masyarakat yang melempari beliau itu. Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, jangan kemudian dilakukan itu, kasihan mereka tidak tahu. Setelah itu Rasulullah mengadu kepada Allah, nangis kepada Allah. Ya. Ketika dia kemudian nangis kepada Allah, dia nangisnya apa? Nangisnya adalah, ya Allah, saya sudah menyampaikan semuanya, tapi masyarakat ini tidak mau menerima dakwah saya, Allah. Allah kemudian mengingatkan kepada Rasulullah, Muhammad, tugas kamu itu hanya menyampaikan saja. Kalau seluruh dunia mau saya jadikan baik, itu tidaklah sulit bagiku. Jadi tugasmu hanya menyampaikan. Tugas membuat mereka baik dan tidak, itu tugasku, urusanku. Jadi begitu. Oh, sekarang abang jadi penceramah, jadi politisi. Loh, emang saya jadi apa? Saya nggak jadi apa-apa. Saya jadi orang biasa saja. Kalau jenengan tidak sepakat, cari channel yang lain. Kan begitu saja, Bang. Channel di TikTok itu banyak, Bang. Ya, kalau memang merasa tidak pas, ya cari yang pas. Kan begitu. Kalau pas, ya mari diskusi, kan begitu saja. Tidak rumit. Ya kan? Sorry. Kalau kita kebetulan pas tidak sama. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi itu begitu. Jadi mohon maaf saudara-saudara ya. Saya ini bukan penceramah, juga bukan politisi. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi saja. Saya hanya ingin curhat saja terkait beberapa hal yang menurut amatan saya itu belum pas. Begitu saja. Ini temanya apa? Tema utamanya adalah mari membangun bangsa dan negara ini, yang itu dimulai dari kita. Caranya bagaimana? Cara pertama adalah kita jangan mudah menyuap, jangan mau menyuap, dan jangan mau disuap. Ya, untuk semua kegiatan. Ya. Untuk event politik, gitu ya. Untuk event politik, maka kita jangan mau suara kita dibeli oleh siapapun, dengan siapapun, gitu ya. Jangan mau suara kita dibeli oleh siapapun. Karena begitu suara kita dibeli, maka kita sama dengan mendukung penghancuran terhadap bangsa dan negara ini. Apalagi kalau yang kita pilih orang yang tidak amanah. Kan begitu saja. Kenapa gak curhat di gedung DPR aja, Bang? Loh, di sini kan lebih asik, Bang. Kalau ke gedung DPR kita masih berkeringat. Kalau di sini kita sebar, radio sudah digital kok. Ngapain juga? Toh kalau mau kontak anggota DPR banyak di handphone saya, itu tinggal kontak saja sebetulnya. Cuman teman saya yang politisi banyak, Bang. Teman saya yang politisi banyak. Kita berbagi peran saja.
Beliau di sana, monggo dengan visi dia, saya di sini dengan visi saya, gitu kan. Siapa tahu suatu saat nyambung. Dan tidak ngopi-ngopi juga biasa saja kok saya dengan orang-orang itu. Nyantai-nyantai aja. Dan yang saya bahas juga sama. Saya bahas juga sama. Nah, saya tahu banyak hal ya. Tidak ada yang hoax yang saya bahas ini. Ya, tidak ada yang hoax yang saya bahas ini. Insya Allah tidak ada yang hoax yang saya bahas ini. Tidak ada yang hoax. Saudara sekalian, waktu menunjukkan pukul 7.00, saudara. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi. Ya besok lah mudah-mudahan kita share lagi. Ada tema-tema lain yang kemudian bisa, atau tema-tema standar ini yang bisa kita bagikan. Yang pasti adalah bahwa tema saya sementara ini adalah tema tentang membangun bangsa. Tema membangun bangsa tanpa hoax. Karena hari ini adalah eranya, era kontestasi politik, maka ya kita jangan mudah dibohongi oleh siapapun. Jangan mudah menikmati indahnya angin surga. Begitu. Jadi itu penting. Jangan